Kak, mengenai kabar terbaru salah satu DPO sudah tertangkap, gimana Kak? Dari Iya. pihaknya Vina, kuasa hukumnya Vina, gimana tanggapannya? Oke, terima kasih sebelumnya rekan-rekan sudah datang sore hari ini. Sebenarnya kita baru juga dapat info tadi pagi mengenai berita tersebut. Cuman info lebih lanjutnya yang detailnya dari kepolisian belum kami dapatkan. Baru berita-berita dari media sosial aja. Tapi memang di situ sudah ditekankan bahwa ada satu DPO yang tertangkap itu bernama Egi alias Peggy alias Perong. Gitu. Tapi ada konfirmasi juga kalau Jelas terkonfirmasi ya. Ada pernyataan dari pihak kepolisian juga kan di situ. Tapi mungkin Dari Kak, Kombesnya langsung. dari tim kuasa hukumnya Vina sudah ada yang nyamperin belum Kak ke Polda Jawa Barat untuk Belum, karena kan infonya penangkapannya baru tadi malam, Selasa malam tadi. Jadi kita belum ada sempat ke sana, belum sempat ke Polda Jabar, tapi baru menggali informasi aja. Gitu. Tapi dari tim kuasa hukum sudah melakukan konfirmasi atas benarnya itu Tapi dari pihak kepolisian belum mengkonfirmasi langsung ke kami, baru dari media aja kita dapatkan. Dari media pun sudah jelas kan di situ ada pihak kepolisian yang mengkonfirm langsung bahwa memang ada satu DPO yang sudah tertangkap tadi malam, Selasa malam tadi. Berarti untuk detail penangkapannya pun belum ya Kak? Belum. Cuman memang ada beberapa informasi yang kami dapat ditangkap di daerah Bandung, itu aja. mungkin udah komunikasi sama keluarga terkait penangkapan Perong. Sudah tadi pihak keluarga juga sudah tahu, cuman untuk detailnya kami masih belum bisa berbicara langsung karena memang belum ada dari pihak Polda menghubungi ke pihak kuasa hukum seperti itu. Mungkin masih pemeriksaan ya, karena kan baru ditangkap tadi malam. Kak, kan ini juga si Perong sudah tertangkap, berarti sisa dua DPO lagi. Kan sampai sekarang Linda belum muncul ke permukaan nih Kak. Linda temannya Vina akan dicari juga Kak, atau akan dibuatkan DPO juga Kak oleh pihak kepolisian atau jadi saksi? Tentu kan harapan kami dari kuasa hukum sejak awal memang kan saksi kuncinya sebenarnya Linda. Ya, sebenarnya Linda, dan kami berharap memang Linda seharusnya dipanggil sebagai saksi gitu karena dia yang mengetahui juga, dia kunci dari kasus ini. Tapi kenapa sampai sekarang itu belum ada penjelasan mengenai siapa Linda, di mana keberadaannya, dan belum ada panggilan resmi dari pihak kepolisian kepada saudari Linda tersebut. Tapi dari pihak keluarga sendiri ada mungkin tidak mengetahui juga kali kayak apa? Tidak mengetahui, Maksudnya karena kayak alamat rumahnya Linda atau minim sekali informasi karena kan ini sudah berjalan 8 tahun ya. Tentu pasti sudah ada yang berada di mana kita tidak tahu. Makanya kita menyerahkan semua kepada pihak kepolisian. Dan akhirnya sekarang karena kasus ini mulai terkuak, akhirnya sekarang terang benderang satu DPO sudah tertangkap, dan ya pasti karena satu DPO tertangkap ini tidak menutup kemungkinan dua DPO ini segera tertangkap juga gitu. Seperti itu. Mudah-mudahan pihak kepolisian juga memanggil saksi kunci dari kasus ini Linda untuk dihadirkan dalam persidangan jika memang kasus ini dibuka kembali di meja persidangan seperti itu. mungkin saat persidangan kemarin juga Linda tidak dipanggil sebagai saksi gitu kan? Tidak ada, tapi tidak ada informasi mengenai Linda tersebut, dan memang sejak awal kami sangat minim sekali informasi. Makanya informasi yang kami gali itu sebenarnya dari netizen ini gitu, yang banyak sekali memberikan informasi kepada tim kuasa hukum, Kak seperti ini, ibu ada di sini, inisialnya seperti ini. Itu justru kami dapat dari media sosial dan netizen. Jadi pihak kepolisian sangat menutup dan benar-benar minim sekali informasi yang kami dapat dari pihak kepolisian seperti itu. Makanya kami kan berbicara di media, mudah-mudahan pihak kepolisian bisa transparan dalam kasus ini. Mudah-mudahan juga mengenai DPO hari ini segera dimunculkan wajahnya, karena ada beberapa statement dan beberapa informasi bahwa katanya itu bukan, katanya menurut netizen yang mengirimkan ke saya, itu bukan Egi yang asli. Dan mudah-mudahan polisi segera membuka itu, akhirnya jadi menutup semua kemungkinan hal-hal yang dianggap netizen itu tidak benar gitu loh. Gitu. Kak, tapi akan ada pertemuan kah dari si DPO ini, si Perong ini terhadap keluarga almarhumah? Belum tahu kalau itu. Tapi akan ada diadakan pertemuan nggak Kak?
belum tahu, kami serahkan semua ke pihak kepolisian karena kan memang prosesnya baru tadi malam ya, jadi kita belum tahu info lebih lanjut lagi mengenai si Peggy alias Peron ini. Udah mulai terbuka kepolisian Kak semenjak viralnya kasus ini kan? Sudah mulai terbuka, sudah mulai transparan juga, dalam arti polisi, saya juga di sini pihak kuasa hukum dari Bapak juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Polda Jabar ya, karena tertangkapnya DPO hari ini itu semakin membuka, terkuak, terus terang benderang bahwa statement netizen, masyarakat yang katanya ini hanya kecelakaan, ini hanya murni rekayasa dan sebagainya, akhirnya terbuka, menemui titik terang seperti itu. Kak, ini dong, kan dari kemarin banyak statement Saka Tatal Ya. yang agak mencurigakan, salah penangkapan. Nah, kenapa 8 tahun akhirnya baru berani ngaku sekarang, katanya dipukulin. Nah itu sebenarnya kebenarannya gimana sih Kak? Ya, mengenai Saka Tatal kan kemarin juga sudah dibahas ya di berbagai media bahwa ya itu bukan ranah kami sebenarnya. Kalau mereka tim kuasa hukumnya Saka Tatal dan keluarga Saka Tatal ingin mengkonfirmasi tersebut, ya itu ranahnya mereka, biar mereka berjuang sendiri. Kalau kami kan fokusnya terhadap kasus almarhum aja seperti itu. Dan maksudnya seperti ini ya, berarti kalau memang ada statement seperti itu, ya berarti ada keraguan dong di institusi ini, gitu kan? Ya itu yang harus diluruskan, diberi pencerahan bahwa kok bisa terjadi salah penangkapan. Kalau emang itu benar salah, kalau memang itu benar ya harus diungkap dong. Kan di sini jelas semua, ada BAP-nya, rentetannya bukan cuma satu tersangka loh, ada banyak, dan itu semua BAP-nya berentet dan secara cari garis besarnya, garis lurusnya semua alur ceritanya sama gitu. Tapi Kakak sebagai tim kuasa hukum Vina atau bisa dibilang pakar hukum, lihat alasan dari Saka Tatal ini gimana Kak? Benarkah dia korban salah tangkap pihak kepolisian atau ada yang ditutup-tutupi? Yang jelas seperti ini, selama saya menjadi kuasa hukum, yang bersalah akan tetap dijatuhi hukuman. Yang jelas kita sudah melihat kenyataannya dia menjalani hukuman, bahkan sekarang masih wajib lapor, yaitu kembali lagi ke masyarakat. Bagaimana, masa kita mau meragukan institusi kepolisian, pekerjaan institusi kepolisian, kalau sampai orang yang nggak bersalah dihukum sekian tahun, berarti bagaimana gitu kan? Kembali lagi ke masyarakat lah yang menilai. Mungkin Kak harapannya buat hukuman si Peron ini dan untuk kedua DPO lainnya gimana Kak sebagai tim kuasa hukumnya almarhumah? Tentu ya, yang beberapa tersangka kan 7 tersangka kan sudah dihukum seumur hidup. Ya, tentu harapan kami ya, karena ini sudah berjalan lama, terus bertahun-tahun, harapan kami jauh lebih berat harusnya gitu. Cuman ya kita kembalikan lagi ke pihak kepolisian. Berarti ada rencana ke Polda Jabar mungkin? Ya, pasti kami akan segera mendatangi Polda Jabar setelah ini, setelah ada informasi. Nah, soal dari nama sudah disebutkan sebagai DPO sudah dapat Ya. kan? Nah, mungkin fokus dari pihak kuasa hukum sendiri apa lagi nih Kak fokusnya? Ya, saya harapkan pihak kepolisian mengeluarkan DPO itu kan ada fotonya, ada namanya jelas, jangan ciri-ciri aja lah. Orang kan kalau ciri-ciri bisa berstatement, ya saudara saya juga ciri-cirinya 161 cm seperti itu kan. Ya, saya minta pihak kepolisian secara transparan membuka kasus ini benar-benar, bahwa ini sudah menjadi konsumsi publik yang harus publik tahu. Tidak ada yang dirahasiakan lagi. Kalau memang ini DPO sudah tertangkap, munculkan fotonya, identitasnya, lalu kedua DPO lain munculkan juga identitasnya, fotonya, jadi agar masyarakat ini juga bisa membantu. Karena sebenarnya DPO ini juga mungkin tertangkap sekarang karena bantuan masyarakat seperti itu. Gitu, kita nggak menutup kemungkinan untuk itu gitu loh. Seperti itu. Informasi terkait tambahan DPO berapa sih Kak? Ada tambahan satu lagi DPO. Kita belum konfirmasi itu, belum tahu tentang itu. Cuman kita kan dari hasil BAP aja seperti itu. Cuman kan hasil BAP itu masih simpang siur.
kita belum tahu kebenarannya dan kita masih fokus ke 3 DPO itu aja dulu. Mungkin melihat ini kan 8 tahun Kak, mungkin sempat viral lagi gara-gara mungkin difilmkan. Iya. Nah mungkin itu termasuk kelalaian atau seperti apa sih Kak kalau dari pihak kuasa hukum melihat? Kelalaian bagaimana dari pihak? Dari pihak institusi sendiri atau seperti apa? Saya nggak bilang kelalaian, cuman mungkin bagaimana ya, bingung juga Jo. Nggak bisa bilang kelalaian, cuman mungkin terlalu lama aja prosesnya sampai 8 tahun. Itu kan yang jadi tanda tanya besar masyarakat, kok bisa sampai 8 tahun belum tertangkap, kok tunggu viral dulu, tunggu difilmkan dulu baru bisa DPO tertangkap gitu kan. Ini dengan cepat loh, dari film sampai DPO tertangkap ini waktunya luar biasa. Kita kasih big applause untuk pihak kepolisian ya. Tapi ya jadi pertanyaan besar, kenapa harus tunggu 8 tahun? Itu juga yang mudah-mudahan nanti setelah ada DPO yang tertangkap ini, atau mungkin nanti DPO lainnya segera tertangkap, itu jadi tabir kebenaran dan terbuka semua di masyarakat. Berarti menurut kakak kalau nggak ada film ini kasusnya nggak akan lanjut? Mungkin Berarti itu kesalahan dari pihak kepolisian juga saya dong? nggak bisa bilang seperti itu, cuman mungkin ini prosesnya lama aja untuk diproses, untuk mencari titik kebenaran di dalam satu kasus, keadilan dalam satu kasus di Indonesia. Berarti ini bisa menjadi evaluasi juga dong buat pihak kepolisian. Jangan ada menunggu no viral no justice. Harus sepertinya semua juga itu udah jadi tabir biasa ya sekarang, no viral no justice gitu. Mudah-mudahan dengan adanya kasus ini pihak kepolisian lebih lagi mengevaluasi, mungkin Pak Kapolda jajarannya semua mengevaluasi, menjadikan kasus ini sebagai bahan evaluasi yang benar-benar jangan sampai masyarakat menilai buruk terhadap institusi seperti itu. Oke? Maka tersebut juga ini ya Kak, apa namanya DPO dan tersangka itu ada orang besar di belakangnya, itu seperti apa kamu lihat? Ya nanti itu kan terkuak setelah DPO-nya tertangkap seperti itu. Kita nggak bisa menilai bahwa ada orang besarnya juga siapa. Nah itu jangan, ya makanya tadi kan saya bilang mudah-mudahan dengan satu DPO tertangkap ini kepolisian melakukan transparansi, dibukalah semua siapakah DPO tersebut, siapa namanya, siapa keluarganya, sehingga asumsi masyarakat yang selama ini ada anak ini anak orang hebat itu semua terpatahkan. Seperti itu. Kalau tidak ada transparansi dari pihak kepolisian, bagaimana masyarakat mau tahu? Seperti itu. Okay. Satu lagi mengingat sebelumnya pengakuan dari kakak almarhum bahwa dia memiliki hubungan kedekatan teman dengan kakaknya Linda, pas kerasukan juga kan ditelepon. Ya. Namun setelah viralnya ini, keluarga Linda memilih untuk menutup komunikasi. Dari pihak kuasa hukum mungkin ada kecenderungan curiga gitu Kak ke Linda. Ya, dalam kasus ini. kalau kecurigaan itu pasti. Jadi gini, dalam satu kasus siapapun yang terlibat pasti curigai, kan seperti itu. Jadi makanya mudah-mudahan ada keluarga dari pihak Linda juga ya berbesar hati lah. Gitu kalau memang ya tidak ada keterlibatan atau seperti apa, yang mengungkap kebenaran itu adalah satu nilai kebaikan loh untuk kita, sehingga kasus ini cepat terang benderang, dapat kepastian hukum dan keadilan bagi almarhumah Vina. Nah, mungkin terkait hukum nih. Kayak kerasukan itu bisa dijadikan sebagai bentuk insight hukum nggak sih? Maksudnya sebagai saksi atau apa gitu kan, itu hal mistis, mungkin bisa dijadikan gitu. Nggak bisa sebenarnya, cuman kan itu ya jadi dasar kita aja seperti itu. Toh juga yang sesuai kenyataannya, yang tertangkap, yang dalam BAP itu semua tidak jauh kok dari hal-hal yang diceritakan oleh pas kerasukan itu gitu ya. Jadi mau tidak mau, percaya tidak percaya, ya itu kembali ke pribadi kita masing-masing seperti itu. Tapi kan dari kerasukan itu sebagai petunjuk ya kan, harusnya sosok Linda ini harus diperiksa nggak sih Kak sebagai saksi atau apa gitu? Oh harus, karena kan dari pernyataan, terlepas dari itu mistis atau tidak, itu adalah pernyataannya dari Linda, saudari Linda. Tentu pernyataan itu harus dipertanggungjawabkan. Karena apa? Pernyataan dari Linda itu membuat kasus ini menjadi terang benderang seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan pihak kepolisian mencari saksi kunci utama dari kasus ini, yaitu Linda yang mengeluarkan pertama kali statement seperti itu sampai kasus ini menjadi seperti sekarang. Udah lagi? Udah cukup? Nah, penangkapan Peron ada foto-fotonya mungkin? Nah itu,
belum ada informasi lebih lanjut. Mudah-mudahan sih setelah ini kita langsung berkoordinasi dengan Polda Jabar. Oke. Sudah?